Jadi artinya apa ya? Orang yang diurapi gitu ya. Ya, Kristus itu orang yang diurapi. Jadi definisi Kristus, kita lihat ya. Data saya dari Bible Hub nih. Bible Hub. Ya, ini Bible Hub ya. Ya. Nih kita lihat dulu nih. Serapis ya. Pertama kali yang pakai nama Kristus itu Serapis nih. Serapis nih adalah dewa sinkretisme yang diperkenalkan di Mesir pada masa pemerintahan Ptolemy I 300 tahun sebelum Masehi. Nih, abad ketiga sebelum Masehi, sebelum ada Yesus nih, sebelum ada Tuhannya Kristen nih. Nah, pemujaannya menggabungkan unsur praktek keagamaan Mesir, yaitu dewa Osiris Apis dan karakter dewa-dewa Yunani seperti Zeus dan Hades. Nah, makanya kalau bicara Kristus itu nanti pasti ada Kristus, pasti ada Theos. Ada Kurios, ada Theos. Nah, sama nih. Nanti ada Pater. Nah, konsepnya Pater memang. Pemujaan Serapis menyebar ke seluruh dunia Helenistik, ke dunia Yunani dengan kuil-kuil yang dikenal sebagai Serapion. Muncul di tempat seperti Alexandria Mesir, bahkan sampai ke Roma. Nah, tuh. Nih ada hubungannya sama Serapis Kristus. Nah, dalam Historia Augusta diklaim bahwa beberapa pemuja Serapis di Mesir menyebut diri sebagai orang-orang yang termasuk dalam Kristus tuh. Jadi yang pertama kali menggunakan label Kristen itu adalah penyembah berhala yang bernama Serapis Kristus nih. Dewanya di Mesir 300 tahun sebelum ada Yesus, itu yang pertama kali disebut Kristen. Nah, sedangkan kita lihat di Bible nih. Kristianos. Nah, di sini ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, ya di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26 ya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah mereka murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristianos atau Kristen. Siapa yang ngomong? Orang Antioquia, ngejek, ngolok sama murid-murid Yesus dan menyebut mereka adalah Kristen. Kristen itu maksudnya penyembah Serapis ini. Penyembah Serapis. Kalau Kristen itu melanjutkan pengajaran penyembahan dewa-dewa, politeisme. Ini benar. Nah, coba kita lihat bagaimana komentar oten-oten yang lain. Mantap ya. Sangat jelas sekali bagi yang mau belajar ya teman-teman semuanya. Tapi ini ada tamu, tapi seorang domba ini. Domba yang tersesat, Dismas, gak usah kita sapa ya. Udah akut. Dismas. Karena biarpun kita sapa juga dia bukan manusia lagi. Dia domba yang tersesat. Silakan domba, kalau mau makan rumput ya silakan. Tuh ada yang di depan rumah juga ada rumputnya. Menarik perkongsian dari Bang Ben. Sudah jelas, Dismas? Menarik perkongsian dia. Ya, Anda itu sebetulnya meneruskan ajaran-ajaran yang memang tidak jelas. Anda itu penyembahan dewa ya. Tadi itu sudah dibacakan panjang lebar. Dan bagi yang mau belajar, mau berpikir itu sudah jelas. Tapi bagi domba seperti kamu ya plongak. Apa nih di bawah di komen Israel tidak pernah kalah. Betul, kalau Israel tidak pernah kalah. Yang paling lucu itu ini apa namanya teman-teman ya. Mereka membanggakan si Riwil gitu ya.
tetapi mereka diludahin. Iya. Kemudian yang kedua, Palestina itu nggak mempunyai persenjataan, tapi puluh-puluh tahun kok nggak kelar-kelar gitu loh. Nggak bisa. Itulah hebatnya Kristen. Lucu, katanya si Riwil kuat, Walaupun diludahi tidak katanya pandai si Riwil membalas. kuat, tapi anehnya kok nggak berhasil gitu menguasai Palestina yang hanya modal Mita. doa anak-anak kecil. Itulah hebatnya Gimana? Tiap bulan ya Pak. Walaupun Ya, bulan itu diludahi ada yang katanya meninggal itu ratusan. Kok orangnya masih banyak gitu kan. Yang Hebat ini kan yang Kristen. kejadian yang Walaupun terbaru lagi diludahi. yang lucu itu ketika mau masuk ke barak perlindungan, malah Islam yang diterima, malah Oten yang diusir malah. Oten malah diusir. Gimana itu? Iya, jangan-jangan peluru Israel itu peluru air ya. Jangan-jangan orangnya tetap ada Jadi- banyak ya. Iya, kadang-kadang teman-teman Oten ini kasihan miris ya, mereka itu bertepuk sebelah paha ya. Kasihan seperti Dimas ini mungkin kalau ke Istri Wil sana mukanya penuh dengan ludah Pak Yai. Bulan puasa pun pikir paha-paha. Ya udah gini, Dismas. Kalau Tuhan kamu itu, Pikir saya paha. nanya nih, ya, kalau Tuhan kamu itu punya paha enggak? Ada tatonya Yai, ada tatonya. Masih pikir paha. Itu Ya, paha Tuhannya itu ada tatonya. Mipta, Kong Iya. bulan King of puasa the King. pun pikir paha. Itu Saya nanya nih. ngomong-ngomong, siapa yang berani nato paha Tuhan itu ya? iya. Aduh, Saya nanya, kalau Tuhan kamu itu punya paha enggak? aduh, parah bulan puasa pun pikir paha. Iya, kenapa enggak jawab? Coba jawab pertanyaan saya. Kalau Tuhanmu itu punya paha enggak? Aduh, mengapa pikir paha? Ada tatonya Yai. Itu ngapain pada ditato terus ditutupi itu? Harusnya itu di Mengucap kita, Ya. mengucap ini bulan di puasa lengan ini. tangan itu harusnya tatonya yang kelihatan. Kalau- Tuh, tak perlu dibersihkan daripada paha-paha, Ya Bipta. udah saya nanya nih. Saya nanya, kalau Tuhanmu itu punya paha enggak? Mengapa kau pikir paha saja, Mana- Bipta? Gimana sih? Bipta, Saya ini cuma bulan nanya. puasa. Tak boleh selangkangan. Iya jelas kalau manusia jelas punya ya. di situ. Putar-putar di situ, jadi gasing aja dia. Iya, Ada alat ya biasa. reproduksi Nggak ada, juga soalnya- ada. Nggak ada mainan ini, yang Little Big, nggak ada mainan sambil nunggu yang lain. Tak ada rotan akar pun jadilah. Ya saya nanya Dismas, kalau Tuhanmu itu punya paha enggak? Aduh, ini bulan puasa. Mengapa kau pikir paha saja? Ya, ya saya makanya mau nanya, Tuhan kamu punya paha enggak? Mengapa otak kau ke sana? Paha saja. Ini bulan puasa, Mipta. Ganti-ganti ya Kau ini pertanyaannya. ustaz, Tuhanmu Mipta. punya anus gak gitu? Kalau punya anus berarti Otaknya ke dia selangkangan saja. ada pembuangan akhir kalau pagi itu ya Bira ya. Baru Kalau habis makan habis sahur, ikan goreng. sudah pikir paha. Ikan goreng kan kadang ada sambal tomatnya juga kan. Ada yang terlalu pedesnya itu level 6 gitu. Jadi metret itu Tuhannya itu. Bagaimana ini baru habis sahur sudah pikir Karena paha. gini, Dismas. Anus. Karena cuman satu-satunya. Kenapa kami selalu berpikir paha tersebut? Karena hanya satu-satunya ajaran yang Tuhannya itu keluar di antara selangkangan, di antara paha. Aduh. Gitu. ini Itu sih Dismas. Jadi kalau menurut kamu semakin nih, ke atas kau Mipta. jadi kalau menurut kamu Dari Tuhan yang benar paha itu, sekarang semakin ke atas otak. kalau menurut kamu Tuhan yang benar itu yang maha kuasa atau yang dilahirkan menurut kamu? Tuhan itu artinya apa? Maksud kau Tuhan itu kata pencipta? Iya, Tuhan yang benar itu Tuhan yang maha kuasa ataukah Tuhan yang keluar di antara paha menurut kamu? Iya, sebelum itu Tuhan maknanya pencipta.
Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, mau tahu makna kata Tuhan dahulu. Adakah Tuhan berarti pencipta? Ya udah, kalau menurut kamu Tuhan itu apa? Ya, aku tanya kau. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Apa arti Tuhan Kalau kau menurut tidak kamu? tahu, mengapa kau tanya? Makna Ya kata makanya saya Tuhan tanya. pun tidak tahu. Mungkin Makanya belajar kan dengan saya Edis. tanya. Makanya saya tanya. Belajar dengan Edis. Saya nanya ke Edis kamu bilang kok. kau juga menuhankan manusia. Silakan. Kalau menurut kamu Tuhan itu apa? Supaya kau paham, kau menuhankan manusia. Makna kata Tuhan pun kau tidak tahu. Hawa nafsu juga Tuhan. Kalau kau taat, patuh dan tunduk kepada hawa nafsu kau, maka hawa nafsu menjadi Tuhan kau. Tahukah makna kata Tuhan? Rab. Nah, marah sudah si Dismas. Cool down, tarik nafas. Itu apa yang berbunyi tadi tuh Bang Mita? Aku dengar suara kentut aja tadi tuh Bang Mita. Masih pikir selangkangan, kentut, anus, paha. Suara Puasa tapi dulu, brothers. bisa bunyinya bisa kayaknya aku ngerti tadi suara kentut ini ya. Bisa ngomong kayaknya dia. Dia cakap Malaysia nih kentutan ini. Kenapa Macam dia orang putus asa. kentutnya Macam orang cakap Malaysia? putus asa saja. Aneh ya. Kentutnya cakap Malaysia. Kadang-kadang sedih ya lihat teman-teman Oten kayak gini banget ya. Betul. Iya, kadang-kadang Kalau kasihan. aku itu Yesus, aku nggak perlu nunggu nanti. Sekarang aja aku mau turun ke bumi, mau aku tampar murid Kristen itu. Memalukan gitu loh. Ngaku-ngaku pengikutku gitu ya. Kalau aku Yesus ya, ngaku-ngaku pengikutku, tapi begini kelakuannya memalukan. Cerdas enggak, tapi memalukan, ditonton-tonton orang ya kan. Bukan turun ke bumi untuk bunuh Parah babi-babi. Ya, makanya kan kalau Oten naik kan cuma 2 modalnya Kang Leisel. Pertama tidak punya kemaluan, yang kedua itu malu-malu. Tapi sebenarnya dari sisi lain kita menunjukkan artinya menunjukkan kepada teman-teman biasanya kan karena banyak ya tidak sedikit teman-teman Kristen itu yang mualaf itu karena tingkah pola mereka ketika berdiskusi. Selamat pagi. Mereka menyimak Pantas bawah. aja arom mualaf ya bang. Iya, pendeta saja kan mau mualaf itu, pendeta saja. Pendeta aja mualaf ya. Aneh juga ya. Dan banyak teman-teman di bawah yang menyimak itu ternyata teman-teman mereka ketika berdiskusi seperti itu. Makanya kan persis seperti nubuatan di Ulangan 28:28. Coba ngeri banget kalau kita lihat Ulangan 28:28 itu. Tuhan berfirman akan menghajar mereka dengan apa coba? Menghajar mereka dengan kegilaan, dengan kebutaan dan hilang akal. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka seperti yang kita lihat. Pantas jadi kafir. Jadi memang punya 2 sisi keuntungan ketika berdiskusi. Mereka ngeyel atau tidak ngeyel gitu. Ketika ngeyel juga menunjukkan betapa rendahnya SDM mereka masalah ketuhanan. Betapa bahayanya doktrin yang tertanam di otak mereka. Semuanya itu ya pokoknya Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. ODGJ. Jadi mereka itu ya ODGJ, orang dengan gangguan Yesus.
nanya balik atau bertanya atau menjawab itu sebenarnya nggak ada masalah ya, karena di dalam ilmu mantik juga ada kayak gini, di dalam kaidah ilmu mantik itu ada pertanyaan yang memang dijawab dengan jawaban, ada pertanyaan yang memang dijawab dengan pertanyaan balik, ada juga pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu. Jadi tergantung daripada lawan bicara tersebut. Ya, selamat pagi, Joker. Monitor Joker. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit wabarakatuh. bertanya nih sama abang-abang sekalian buat menambah ilmu pengetahuan saya juga sebagai orang awam dan khususnya pada Oten-Oten ya. Tadi gini Bang, saya kan baru saja berdebat nih dengan Oten dengan pengalaman yang minim kan. Jadi yang ingin saya tanyakan sama abang-abang, kenapa sih mereka sering menyangkut pautkan antara Hajar Aswad kayak semacam penuhanan? Itu yang pertama. Dan kedua, mereka memasukkan penistaan dari hadis Tirmizi yang soal kita diperbolehkan untuk berhubungan dengan binatang. Kira-kira menurut abang gimana untuk menjelaskan secara detail gitu? Ya, masalah itu subhat-subhat yang udah lama macam itu. Kemudian yang berhubungan dengan hukum itu namanya hukum had atau hukum hudud, hukum kemasyarakatan. Jadi makanya kita perlu pentingnya wawasan ketika kita tentang masalah hadis, maka kita mesti mengetahui yang namanya mustalahul hadis atau ilmu tentang hadis-hadis, termasuk juga yang disebut dengan asbabul wurudnya. Nah, framing-an teman-teman Kristen tentang hukum had itu udah lama. Yang namanya hukum had itu contoh seperti ini. Maka di dalam hadis itu ketika ada peristiwa seseorang itu misalkan melakukan tusbol terhadap hayawan, kemudian diserahkan hukumnya itu kepada masyarakat karena hanya orang gila yang melakukan itu. Gitu. Hanya orang yang tidak waras yang melakukan itu. Kalau orang waras kira-kira mau enggak melakukan itu terhadap binatang? Coba Bang Joker. Saya sudah menyampaikan itu Bang dengan pola pikir saya yang saya dasarkan dari logika ya. Tapi dia menentang karena dia itu menganggap hadis Tirmizi itu sa'i. Ya, oke gini ya Bang. Kalau orang-orang kafir, orang-orang penyembah berketiak, Tuhan berketiak, mereka itu tidak mencari kebenaran. Karena mereka bukan mencari kebenaran, jadi jawaban bertumpuk-tumpuk dalil pun mereka tidak akan menerima. Gitu. Makanya kenapa ada yang namanya mirori. Jadi kita itu butuhnya ilmu kristologi itu untuk apa? Untuk memberikan wawasan terhadap mereka. Di dalam Bible mereka itu bertumpuk-tumpuk hal-hal yang tidak seronok pengajarannya itu. Beda di dalam Islam. Ketika ada teman muslim kita, orang Islam itu melakukan kejahatan, itu oknum karena pengajarannya tidak ada. Silakan cek. Kan gitu. Tetapi kalau di dalam Bible pengajarannya ada. Gitu. Contoh. Nah, kira-kira yang disebut dengan domba Paskah itu siapa coba? Tuhan mereka saja dianggap hayawan, disamakan dengan domba. Sekarang saya nanya, domba itu hayawan atau manusia? Hayawan. Hayawan, Tuhan saja dianggap hayawan oleh mereka itu. Maka mereka itu tidak, yang dibutuhkan bukan jawaban yang benar atau jawaban yang salah, karena mereka tidak mau belajar. Jangankan Al-Quranul Karim, jangankan hadis, abangku. Orang Biblenya saja dibantah habis-habisan. Iya, Biblenya saja mereka ketekin. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dibantah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laknatullah. Ini Kristen ini. Ini apa? Nah itu. Nah lihatlah. Mereka tuh suka menyamar-nyamar.
istilahnya dicomot-comot, istilahnya dipakai-pakai, tapi benci banget terhadap Islam. Kadang menghujat baginda Nabi Muhammad SAW, memelintir Al-Quran, tapi istilahnya diambil-ambil, dicomot-comot, digunakan. Itulah alite, itulah mereka. Gitu. Jadi Yang memelintir itu orang Kristen atau orang Islam. Masya Allah. ya udah kita buktikan, bisa? Kita buktikan, bisa? Bisa kita buktikan? Bisa kita buktikan? Kamu kan salah paham. Ya. Terus Ya, makanya gini. bisa Sebentar, kita bro, buktikan. sebentar. Itu tadi hukumnya itu bukan doif hadisnya lo, nggak doif lo. Gimana sih? Iya kan Itu tadi hadisnya nggak udah kita doif. terangkan itu yang namanya hukum hudud. Nah ini salah satu Bang Joker. Padahal kita sudah menerangkan tidak apa yang namanya hukum Apalah hudud, yang kau terangkan. hukum kemasyarakatan. Nah kan udah Kan dijelaskan. itu songormu udah. bro. Oke. Tetapi secara Santai. data di dalam hadis kan itu tidak dikenakan hukuman katanya. Gimana Ya udah. kau ini? Oke sekarang saya ya itu silakan. Ya, itu. Dan sekarang kayak gini, saya mau bertanya gini. Coba tunjukkan dalil bahwasanya apa? Orang baik itu untuk menebus orang jahat. Silakan tunjukkan dalilnya. Orang baik untuk menebus Ya. orang jahat. Ada nggak dalil bahwasanya Tuhan itu menyuruh orang baik, memerintahkan orang baik untuk menebus orang jahat? Silakan. Silakan. Ada nggak? Adakah dalil Tuhan memerintahkan orang baik itu untuk menembus orang jahat? Silakan. Macet, Ustadz, macet. Ada. Padahal tadi niatnya saya pengen menambah ilmu, bukan makin puyeng kayak gini ya. Kok makin Ya puyeng? kalau di dalam Islam tadi yang namanya hukum hudud itu kayak gini. Artinya dilihat dari masyarakat itu kemudian diteliti. Hukum hudud itu hukum masyarakat. Maka ketika orang melakukan sesuatu yang ganjil dicek dulu. Dia itu gila atau tidak, waras atau tidak. Itu yang disebut dengan hukum hudud di dalam hadis itu. Itu yang namanya asbabul wurud. Nah sekarang saya nanya sama kamu, di manakah dalil Tuhan memerintahkan orang baik untuk menebus orang jahat? Silakan tunjukkan, ada dalilnya. Muntah kemana-mana ini. Ditanya soal hukum. Jawab Membebel. pengalaman. Balik lagi ke Bible. Gini. Izin Ustadz izin. Ya. Jadi mungkin maksud para Kristen ini ketika hukuman buat yang bersetubuhi hewan itu mau diapakan? Mau dipotong? Iya, Mau itu gitu? tadi udah dijelaskan, Ya, Ukti. ya. Tadi kan udah dijelaskan itu hukum namanya hukum hudud. Hudud Ya. itu hukum masyarakat dikembalikan kepada masyarakat kan tadi udah dijelaskan. Asbabul wurud dari hadis tersebut ketika ada orang melakukan tusbol terhadap hayawan, maka diserahkan kepada masyarakat setempat. Kira-kira dicek dulu tuh, kenapa diserahkan kepada masyarakat? Karena dicek dulu, itu orang itu ada gangguan jiwa atau tidak. Itu yang dimaksud. Nah masyarakat kan akan lebih tahu Gini, kondisi Mifah, daripada kalau soal masyarakat. gangguan jiwa, Santai dulu, tenang dulu, santai. Maka Terus sih. santai dulu. Saya sedang menerangkan kepada teman. Saya tidak menerangkan kepada orang kafir. Saya menerangkan kepada teman saya yang muslim. Maka hukum hudud tersebut kenapa dikembalikan kepada masyarakat? Nah, orang yang melakukan itu kan hanya orang gila. Yang melakukan tusbol terhadap hayawan. Kira-kira kalau orang waras mau nggak? Saya nanya nih kepada Ukti. Kira-kira waras nggak?
Tidak, mau, Ustaz. nggak Nah, waras. makanya gampang kok. Jadi gini, buat para Kristen, teman-teman Kristen, meskipun di situ tidak diterapkan had atau hukuman seperti potong tangan dan lain-lain, tapi itu tetap hukumannya adalah perbuatan keji dan haram. Perbuatan keji dan haram. Catat. Nah, sedangkan di dalam Islam jangankan untuk melakukan perzinahan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Di Islam tegas, jangankan melakukannya, orang mendekatinya aja kita diharamkan. Mendekatinya saja kita diharamkan. Nah, maka itu ada yang namanya hukum hudud gitu. Nah, diserahkan karena apa? Hanya orang yang nggak waras. Hanya orang yang nggak waras yang mau bergaul dengan binatang. Hanya orang yang nggak waras. Nggak dihukum Maka- yang bergaul Maka dengan diserahkan binatang. kepada masyarakat di situ. Kalau memang masyarakat sepakat Di untuk mute menghukumnya, terus gimana maka ya? silakan dihukum. Pun nggak Kalaupun bisa. dibiarkan namanya juga orang gila kan. Orang Namanya gila. juga orang gak waras kan, wajar. Nah, sekarang saya nanya kepadamu, di mana dalil ada orang baik, ada perintah dari Tuhan orang baik untuk menebus orang jahat? Monggo, gampang kok. Oke, di dalam Silakan. imamat itu kalau orang menggauli binatang itu dihukum loh keras di dalam kitab imamat. Ini datang Islam mengajarkan bahwa itu tidak dihukum. Yeay, perbuatan keji dan munkar itu bukan cuma menggauli binatang, Bapak. Zina, berarti- domba, Berarti Yesus memfitnah. harus dihukum ya. Itu ada Berarti hukumannya? Yesus itu kan mentus bol keledai. Yesus kan mentus bol keledai Kamu itu. fitnah aja, kamu puasa loh. Oke, Eh, Yesus itu kan mentus bol keledai itu. Mencolok-colok keledai gimana itu? Udah bang. Bagaimana Yesus dengan mencolok-colok keledai itu? Cara Buddha aja Apakah boleh. harus dihukum? Saya Isi nanya, zina di dalam Islam. Yesus itu mencolok-colok keledai. Gimana Buddha boleh itu? digauli. Hah? Jadi terhadap zina. Hah? Jawab dulu. Haram. Jawab dulu. Ya udah Keji. diterangkan kalau dia kan kalau Ya, orang kafir ngeyel, nggak emang ngeyel, nggak Pak. bakalan menerima. Nah sekarang saya nanya, itu Yesus kan mentusbol tuh keledai, gimana itu? Ada datanya mentus Hah? Gimana itu? Hah? kamu Gimana itu? kitab. Gini kita supaya bisa mengedukasi ya, Ter, ya. Jawab aja pertanyaan kita supaya mengedukasi. Di mana dalil Tuhan memerintahkan Kayak gini cuma. orang baik untuk Kan menebus kalau orang jahat? ngomong mute. Ya, Karena kan? udah enggak. Ya makanya jawab pertanyaan sesuai Coba. dengan pertanyaan saya. Jawab dulu. Iya, kan? Silakan. Kita kan udah menjelaskan kalau di dalam Islam jelas ya hukumnya itu masuk di akal gitu. Sekarang Dihukum. pertanyaan saya sederhana. Ini kemarin Di mana dalil Tuhan memerintahkan orang Itu di baik Kediri, untuk ada menebus orang gara-gara jahat? hukum itu. Silakan. Ya kan? Silakan. Penghulunya pula Ayo, silakan tunjukkan. sendiri mengawini kambing. Silakan tunjukkan. Loh, justru yang mengawini kambing itu kalian akan Oke. berpesta pora di dalam apa kalian itu justru akan dikawinkan dengan yang Tuhan kalian itu. Anak ada orang Islam dengan kambing. Secara Islam dengan kambing boleh. Silakan. Ya, Tunjukkan Jangan- tunjukkan dalil di mana Silakan. Tuhan. Jawab dulu, tunjukkan Mio. dalil di mana Tuhan memerintahkan Terus. orang baik untuk menebus orang jahat. Silakan tunjukkan dalil. Silakan tunjukkan dalil. Jangan di mute dong. Ini silakan. Ya, makanya jawab dulu pertanyaan saya. Gak usah kemana-mana. Mute terus. Ya udahlah. Ya, ya Terus udah. kali kau Tunjukkan. ngomong. Silakan tunjukkan dalilnya. Ya sebenarnya kita tidak mau ya dengan apa namanya ayat-ayat seperti itu. Ini ya sebenarnya nggak perlu lah. Kita lebih ke arah ketuhanan supaya bisa mengedukasi. Betul. Ya, Iya sih, supaya Bang. lebih mengedukasi gitu. Jadi hal-hal semacam itu di Bible itu bertebaran kalau kita niat itu. Di Bible bertebaran. Itulah Bang, karena mereka juga malas baca. Narasi-narasi porno itu. Makanya kadang-kadang kita untuk membantah suatu narasi mereka itu mereka cuma mencomot-comot sesuka hati mereka gitu.
Makanya aku bilang tunjukkan dalam Al-Quran kalau memang ada perintah seperti itu, baru saya iakan. Jangan mengucap hadis-hadis yang kalian sendiri tidak paham maknanya gitu. Ya kita nggak bisa kayak gitu Bang. Jadi kita kita harus sesuaikan dengan lawan bicara. Mereka itu kan rata-rata penghujat. Jadi kita nggak bisa menerangkan Al-Quranul Karim yang begitu suci terhadap mereka itu. Maka kenapa dari senior-senior kita, guru-guru kita itu perlu kita mempelajari kristologi. Karena Al-Quran begitu suci untuk orang-orang kafir seperti mereka yang niatnya untuk menghujat. Karena mereka bukan mencari kebenaran. Kecuali teman-teman Kristen yang mau belajar, kecuali. Kita tinggal disesuaikan. Buat orang-orang penghujat itu mereka dikasih tumpukan dalil. Jangan itu yang tadi saya katakan. Jangankan dari Al-Quran, jangankan dari hadis, Bible mereka jadi bantah kok. Yesus saja dibantah oleh mereka, Elohim saja dibantah, orang Tuhannya aja dibantai gimana? Itu loh. Apalagi kita, apalagi dalil Al-Quran, Tuhan mereka jadi bantai habis-habisan ditelanjangi. Apalagi Al-Quranul Karim. Bang Raharjo monitor, Bang Raharjo Muslim atau Kristen? Karena intinya gini Bang, karena pun tadi kan ada saudara Muslim juga, saya jadi nggak tega kok dia dikeroyok sendiri, jadi saya beranikan diri untuk maju kan, walaupun ya makanya gini abangku, seringkali kita memberikan gambaran bahwasanya apa, kita itu ketika berdiskusi itu bahwasanya wa'iddu lahum mastata'tum, persiapkan gitu, karena mereka itu bukan niat untuk belajar, bukan niat untuk mencari wawasan, bukan berniat untuk mencari pengetahuan. Mereka itu sengaja disusun, dirancang untuk apa? Untuk menghujat. Wa idza sami'tum ayatillahi fasbah ayatillahi. Nah, di situ ketika kita mendengar bahwasanya ayat-ayat Allah dihina, ketika kita mendengar ayat-ayat Allah dipelintir, diolok-olok, maka apa? Fa'arid anhum. Skip saja. Hindari saja, karena semakin kita berkumpul di situ mereka akan semakin menghujat. Maka salah satunya apa? Fa'arid anhum, hindari, skip. Itu abangku. Insya Allah Bang. Hindari saja. Insya Allah. Kalau begitu terima kasih Bang atas nyambutan baiknya dan ilmu yang bermanfaat. Karena pun supervisi saya mau kerjakan, jadi saya mau izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lepas lagi domba-dombanya. Yang mana semua ini? Ya kayak gitu semua sih Kang Kucang. Peliharaanku memang itu. Nih ada Dismas. Peliharaanku si tikus nih banyak makan dedak dia. Turun sendiri kalau itu turun sendiri dia. Barakallah Kang Kucang. Jadi buat teman-teman ya, tadi sebagai contoh ya, kita boleh membela akidah, itu juga satu kewajiban kita. Namun giroh itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan juga melihat situasi dan kondisi. Kita tidak melarang, bahkan kita mewajibkan untuk membela agama Allah. Gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah memberikan warning, yaitu di dalam surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah.
bahwasanya ketika kita mau maju ke medan tempur, ke medan perang, tentu harus mempersiapkan segala kemampuan. Nah, kita ini berdiskusi di ranah argumentasi. Dan argumentasi yang kita bekali itu bukan hanya tentang literasi keislaman dari internal saja, bukan. Karena yang kita hadapi adalah penghujat, pembelitir, pemutar balik, pencampur aduk masalah agama yang tidak bisa kita pungkiri mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Tetapi apa yang mereka cari adalah makian, cacian. Maka apa kata Allah memberikan solusi. Ketika kita menyaksikan itu seperti diterangkan di dalam surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yumsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Apabila engkau melihat orang-orang memperolok ayat-ayat kami, kata Allah, fa'arid, maka tinggalkanlah. Kalau di sosial media ini di skip, tidak perlu blokir. Karena apa? Kita tidak bisa menafikan yang namanya TikTok. Salah satu daripada perkembangan algoritma TikTok itu dipengaruhi pertama dengan kehadiran kita. Apakah itu dengan typing, apakah itu dengan berperan serta naik ke komal. Itu adalah salah satu menjadi pengembang daripada algoritma TikTok tersebut. Maka kata Allah, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah diperolok itu fa'arid, skip, lewati, blokir, pindah ke komal yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu beralih pembicaraannya, beralih temanya, beralih judulnya. Itu Allah sudah memberikan. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa, setelah ingat kembalilah. Oh iya, setelah tahu nih ternyata mereka itu cuma menghujat, sudah dijawab tetap saja ngeyel, sudah dijelaskan tetap saja tidak mau terima. Maka kata Allah, fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah sekali-kali kalian itu duduk bersama dengan mereka, dengan orang-orang zalim tersebut. Maka kita boleh kan berdiskusi, boleh berdiskusi wajadiluhum billati hiya ahsan. Kita diwajibkan untuk berdiskusi, untuk berargumentasi, untuk bernarasi dengan literasi dan referensi. Tetapi terhadap orang-orang zalim kita harus tegas. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran ini, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ayat-ayat Allah diolok-olok oleh orang-orang kafir, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kalian duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih tema, beralih pembicaraan. Jelas perintahnya. Semakin kita duduk, semakin panas di situ. Semakin kita di situ, semakin betah. Sudah menambah follower, sudah menambah algoritma mereka. Maka salah satunya fala taq'udu ma'ahum. Kita jangan. Kadang-kadang kita lebih nyaman ketika ada orang teman-teman Kristen yang ngeyel, turunin, ikut-ikut bubar. Kemudian pindah lagi komal, ada oten ini lagi, ngeyel lagi, turunin, giliran gak ada oten malah pindah ke room kafir. Yang mereka sama sekali tidak mencari kebenaran, mereka hanya cacian. Maka kata Allah, innakum idzam mithluhum, kalau masih tetap saja duduk bersama mereka, betah bahkan nyaman, bahkan ketawa ketiwi bersama mereka, kamu dan mereka itu sama saja. Innakum idzam mithlukum, kata Allah, mithlahum, kata Allah.
Innakum idza mithluhum. Kalian dan mereka itu sama saja. Maka innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah Subhanahu wa taala menganggap orang-orang tersebut yang betah ayat-ayat Allah diperolok-olok, ayat-ayat Allah dihina, ayat-ayat Allah dicaci maki, diputar balik, yang betah, maka Allah mengumpulkan mereka menjadi orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Di mana? Fi jahannama jami'a, di dalam neraka jahanam bersama si Dismas. Jadi kalian yang betah berkumpul di komal orang-orang kafir yang memperolok ayat kami, betah di situ, apalagi typing, tab, itu nanti dikumpulkan dengan si Dismas di neraka jahanam. Itu teman-teman. Ya. Kalau Miftah dapat apa? Bidadari? Ya. Nah, sekarang kayak gini. Kalau menurut kamu, misalkan ada dua pilihan Dismas, pilih bidadari atau pilih pesundil? Kami hidup seperti malaikat. Saya tidak menanyakan itu. Yang saya pertanyakan, nih teman-teman yang di bawah loh. Kalau Dismas sih emang akalnya sungsang, isi otaknya blekutak ya. Jadi ditanya nyampe. Kalau saya tanya nih sama teman-teman yang di bawah nih, kalian itu memilih surga yang penuh dengan bidadari ataukah memilih surga yang penuh dengan pesundil? Ayo silakan. Teman-teman yang di bawah coba. Kalian memilih bidadari ataukah pesundil? Silakan. Bidadari di bawah itu, tapi Oten pilih pesundal katanya. Bidadari. Kami hidup seperti malaikat, tidak kawin-kawin. Santai dulu. Saya nanya sederhana nih, Kak Cut saya nanya nih, Kak Cut monitor ya. Iya. Saya nanya sederhana, Kak Cut nih punya suami nih, sudah dandan, sudah punya udah pakai masker, skincare, minyak wangi, lipstick, shadow segala macam. Kemudian nanya, contoh misalkan Kang Kucang suaminya, Akang, gimana penampilan saya, Akang? Kemudian Kang Kucang ngomong, Masya Allah, istriku engkau cantik bagai bidadari. Kira-kira apa sambutan Kak Cut? Seneng. Wah, langsung udahlah nggak usah jalan-jalan Kak Kucang, ayo kita masuk lagi. Nah, ya kan langsung kayak gitu. Tapi misalkan kayak gini, Kang Cut nih sudah pakai lipstick, pakai bedak, shadow, skincare, wah rapi gitu, begitu cantik. Ngomonglah ke Kang Kucang suamiku, bagaimana terus penampilan? 70 tahun. Santai dulu, diam dulu. Kemudian ngomong bagaimana nih penampilan? 70 tahun. Penampilan saya ini Kakanda. Kemudian dijawab oleh suaminya Kak Cut, Masya Allah engkau cantik bagaikan pesundal. Kira-kira kira-kira gimana responnya Kak Cut? Marah, Responnya kecewa berat, 70 tahun. kecewa berat, marah, Wah, kecewa berat gitu. langsung itu piring Sakit melayang, hati. meja berantakan, kursi-kursi berantakan, mungkin kaca-kaca pada marah. Udah dandan rapi, cantik-cantik, malah suami ngomong, wah engkau Kayak istriku pesundal. cantik bagaikan pesundal. Terus tegang 70 tahun. Jadi hanya Islam, agama yang bisa diterima oleh akal sehat, hanya Islam. Hanya Islam Ya, yang terus bisa diterima 70 oleh tahun. Paham. akal yang waras gitu loh. Hanya Islam gitu. Yang namanya surga sifatnya itu mun'im. Yang namanya surga itu sifatnya mun'im, penuh dengan kenikmatan. Nikmatan. Yang namanya, nah sekarang kayak gini, masuk di akal nggak? Ada nggak yang mengartikan surga kok ada perang naga? Kemudian giliran kawinnya sama domba lagi. Iya kan? Udah Gimana makannya nikmatnya sama ya? domba. Lah iya. Sedangkan ya sekarang kayak gini, ada nggak literasi atau referensi bahwasanya surga itu bukan tempat kenikmatan? Ada nggak? Biar aku turun lah. Ada nggak? Ada tidak referensi Tak ada. atau literasi yang mendefinisikan bahwasanya surga itu bukan tempat kenikmatan? Tak ada. Nggak ada. Masa ada surga kita nonton duduk perang naga? Hah? Kapan kita kebagiannya? Iya kan? Nah, kemudian surga katanya buat di situ roh aja katanya. Nah, bagaimana roh itu menikmati kenikmatan?
Maka alhamdulillah hanya di Islam yang bisa diterima oleh akal waras. Begitu juga tentang keberadaan surga, di mana surga itu adalah penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman tersebut, menjanjikan surga yang bisa diterima oleh akal. Kita di dunia penuh dengan susah payah untuk mencari bekal yang namanya di surga. Masa ya kita sudah susah payah di dunia ini, pagi, sore, siang, malam, ada yang ngaji, ada yang sholat, ada ibadah sunnah, ada yang puasa, tarawih, segala macam bentuk. Ada yang berdonasi, ada yang kirim-kirim. Semuanya itu ingin mengharapkan sebuah kenikmatan di dalam surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa jaminannya? Ya ibadi, la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, tidak juga ada kesedihan. Kata Allah, don't cry, jangan menangis, kata Allah. Don't worry, jangan khawatir, kata Allah. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami kemudian berserah diri. Apa panggilan Allah? Tadi secara spesial, ya ibad. Apa kata Allah? Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Antum wa azwajukum tuhbarun. Bukan hanya buat kita, tetapi apa? Buat kalian dan juga istri-istri kalian dengan gembira. Yang namanya masuk ke surga bukan dengan gembira, bukan melotot-melotot menyaksikan perang naga. Penting-penting tidak tersembur oleh apinya naga, iya kan, kebakar kita. Apa yang ada di dalam surga tersebut? Kata Allah, yutafu alaihim bisifahim min dhahabi wa akwab wa fiha ma tashtabihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas emas, dan di dalam surga tersebut terdapat apa yang diinginkan oleh hati kita dan segala sesuatu yang sedap dipandang. Nah sekarang kira-kira lonte dengan bidadari, kira-kira sedap dipandang yang mana coba? Bidadari. Ya bidadari lah. Akal yang waras, akal yang sehat sekarang. Oke lah, kita terlepas daripada doktrin keislaman. Nah sekarang ada tidak definisi yang namanya definisi bidadari itu sesuatu yang buruk, wanita yang buruk, ada enggak? Tidak ada. Tidak ada satupun literasi, tidak ada satupun referensi yang mendefinisikan bidadari itu orang yang pesek misalkan. Orangnya hitam, dekil, kucel, keriting, hidup lagi. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun literasi, dan tidak ada satupun referensi yang mengatakan yang namanya bidadari kok pesek misalkan. Bidadari kok hitam, dekil, kucel, keriting, hitam, hidup lagi. Tidak ada. Yang namanya bidadari cantik, wangi, sedap dipandang. Akal yang waras coba, kira-kira memilih yang mana? Surga yang penuh dengan bidadari dan kenikmatan-kenikmatan, ataukah sebaliknya? Pesundal kok masuk duluan, iya tuh. Maka kata Allah, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal perbuatan yang kalian kerjakan. Kita mengerjakan di dunia bersedekah, berkorban harta dan jiwa karena ingin mengharapkan surga. Tentu balasan itu yang baik. Akal yang waras pula, akal yang sehat pula, kira-kira ketika ingin mendapatkan balasan, apakah balasan yang buruk? Akal yang waras tidak terima. Masa ya kita sudah repot-repot kemudian dibalas dengan sesuatu yang buruk? Gak adil dong. Lakum fiha faqihatun katsiratun minha ta'kulun.
Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untuk kalian yang sebagiannya kalian makan. Itu masuk akal. Iya kan? Ada surga, masuk anak domba, masuk ke kamar, diceklek, kau perkawinan anak domba telah tersedia. Perkawinan anak domba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ditegaskan buat para Kristen, jangan hanya memandang bahwa surganya di Islam itu hanya bidadari saja. Yang namanya surga itu kan Ustadz, segala tempat kenikmatan, tempat segala kenikmatan ya. Yang di dalamnya memang termasuk ada bidadarinya juga, tapi adanya air-air yang mengalir, makanan-makanan yang lezat, serta dapat paling terpuncak kenikmatan adalah dapat melihat wajah Allah. Jadi di otaknya si Oten nih, kalau ngomong tentang surganya Islam tuh pasti cuman bidadari, karena memang itu hanya doktrinan aja dari suhunya, dari sononya, nggak tahu kebenarannya. Ya, sambil menunggu silakan moderator untuk cari Oten yang lain. Kita berbicara kenikmatan surga lah ya. Di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya apa? Ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Di mana kedua-duanya itu adalah dua tempat yang menjadi ganjaran atau balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya atas perbuatannya di dunia. Keberadaan surga, keberadaan neraka telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau di dalam Islam yang terkutuk itu syaitan. Kalau di Kristen yang terkutuk siapa? Kalau di Islam yang terkutuk itu setan, iblis, dedemit, genderuwo, pocong, kuntilanak, Dracula, vampir. Kalau di Kristen yang terkutuk apa? Tuhan. Tuhan. Kita sebelum lanjut, kita sambut dulu si Pandai ini Muslim atau Kristen. Yang dikutuk di Kristen itu orang yang digantung di kayu salib, Paman. Iya Tuhan. Kalau nggak digantung di kayu salib kan belum tentu jadi Tuhan, ya kan? Nggak diburu, nggak disalib, nggak mati itu belum tentu jadi Tuhan. Iya. Emang Tuhan bikin. Bang si Pandai Muslim atau Kristen abangku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya Muslim. Ya, Saya alhamdulillah. anak Merauke asli yang Masya Allah. ya, saya hadir untuk menyimak ini tambah-tambah pengetahuan saya, Pak Ustadz. Barakallah. Ya nggak apa-apa. Kita bareng-bareng belajar. Saya juga seperti ini bukan berarti ngomong bisa. Saya juga belajar. Saya juga bareng belajar. Usikum wa nafsi kitab Allah. Jadi untuk menasihati diri sendiri. Nah kembali lagi ke masalah surga ya tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Dan bersegeralah kalian mencari pengampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masuk di akal. Surga di dalam Islam itu seluas langit dan bumi. Coba kita kalau cek manusia sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira berapa miliar manusia? Coba kalau kita cek manusia bermiliar-miliar,
Di dunia sejak zaman Nabi Adam apalagi sampai hari kiamat. Dari zamannya Nabi Adam turun ke Nabi Sis, kemudian turun ke Anwas, ke Kinan, Mahlail, Yarid, Nabi Idris, Matulsah, Lamik, Nuh, kemudian turun lagi ke Syam, Arfangsyad, Salih, Abir, Falih, Ra'u, Sarun, Nahur, Azar, kepada sampai Ibrahim. Ibrahim sebelah kanannya Ishak, sebelah kirinya Ismail, Haidir, Aram, Adwa, Waji. Kita singkat saja sampai Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudor, Elias, Mudrika, Kuzaimah, Kinana, An-Nazar, Malik, Fihr, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murraq, Kilab, Kustoy, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, baginda Nabi, sampai para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, para asatidah, sampai pada kita, sampai nanti hari kiamat berapa miliar. Maka masuk di akal. Di dalam Islam itu ketika menyebutkan yang namanya surga, seluas langit dan bumi. Lah ini ada surga, hanya ukuran petak, hanya untuk 140.000 orang. Hah? Masuk akal enggak? Ada surga ukuran petak sekian ukuran sekian hanya untuk 140 ribuan ya. Kang Baal guruku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustaz Miftah, yang lain. Lanjut. Jangan sebut Gurunda lah, beban saya makin berat ini. Hutang saya udah berat, jangan lagi panggil Gurunda, nambah berat saya. Ya, jangan menghujat ya, jangan menghujat, jaga lisan, jaga hati bulan puasa ya. Lanjut. Amin, Allahumma amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Masuk di akal kan? Masuk di akal surganya umat muslim seluas langit dan bumi. Nah ini ada surga hanya diberuntukkan sekian ratus ribu. Masuk akal enggak? Udah kayak gitu Tuhannya ikut-ikutan masuk ke surga. Nah, yang namanya Tuhan itu kan maha besar. Lebih besar daripada ciptaannya. Sedangkan surga itu untuk ciptaannya, surganya ikut-ikutan masuk surga, masuk akal enggak? Maka kata Allah, arwal jannatin arduhas samawati wal ard. Surganya umat Islam seluas langit dan bumi. Kemudian di dalam surat 136-nya kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Apa itu surga? Surga adalah balasan, ganjaran bagi mereka yang telah diampuni oleh Tuhan mereka. Dan apa itu surga? Di mana surga adalah tempat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya penuh dengan panorama yang indah. Tidak mungkin adanya surga perang naga. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Itulah surga. Banyak surga itu namanya ya. Surga di dalam Islam itu surga juga ada 8, neraka juga ada 8. Ada yang namanya surga itu banyak ya teman-teman. Dari sekian banyak nama-nama surga tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin semuanya itu untuk orang-orang yang beriman. Seperti halnya ada yang namanya surga Firdaus, ada yang namanya surga Aden, ada yang namanya surga Naim, ada yang namanya surga Ma'wah atau Jannatul Ma'wah, ada yang namanya surga Darussalam atau Jannatul Darussalam, ada yang namanya Darul Muqamah atau surga Al-Muqamah, ada yang namanya Darul Maqamul Amin, ada yang namanya surga Khuldi. Bertingkat-tingkat tergantung dari amalannya. Begitu juga neraka. Neraka juga ada 8 bertingkat-tingkat tergantung dari amalannya yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari neraka-neraka tersebut ada yang namanya neraka Jahannam, neraka paling tinggi pelaku dosa-dosa besar yang tidak mau bertobat. Ada yang namanya neraka Jahim. Jadi ada Jahannam,
ada neraka Jahim, ada juga neraka Lauza, ada juga neraka yang namanya neraka Hutamah, ada yang namanya neraka Sa'ir, ada yang namanya neraka Sakor, ada yang namanya neraka Wail, ada neraka Hawiyah sebagai balasan orang-orang yang kufur, yang tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Alhamdulillah, kita sebagai muslim adalah umat yang mengikuti aturan Tuhan, bukan sebaliknya. Alite malah Tuhan yang harus mengikuti aturan manusia. Silakan lanjut Kang Mbak. Cuman gini, kalau di surga Islam ini nanti Tuhannya kawin nggak Bang? Kalau dia Tuhannya Oten itu kan kawin ini, Tuhannya yang kawin. Gimana Bang? Silakan Bang. Ya, yang namanya Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta. Yang namanya Tuhan Maha Suci, Maha Agung, dan Maha Besar. Surga itu adalah ciptaannya. Ruang dan waktu adalah ciptaannya. Jadi tidak mungkin yang namanya Tuhan masuk ke dalam ciptaannya. Kalau Tuhan masuk ke dalam ciptaannya, ke dalam surga, berarti surga dengan Tuhan, besaran surganya dong kalau begitu. Gugurlah kemahabesaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta ini tidak membutuhkan ruang dan waktu, tidak membutuhkan tempat, apalagi surga. Sedangkan surga memang diberuntukkan uiddat lil muttaqin, hanya untuk hamba-hambanya, bukan untuk Tuhan. Tuhan menyediakan surga untuk hambanya yang bertakwa, bukan untuk tempat nongkrong atau kompi-kompinya Tuhan. Gitu. Kalau di dalam Islam, kalau secara akal saja, dalil akli saja kan tidak masuk akal. Surga ciptaannya Tuhan, masa ditempati Tuhan? Berarti Tuhan tidak maha besar dong kalau begitu. Surga dengan neraka, surga dengan Tuhan berarti gedean surga. Nah, jadi surga itu adalah tempat untuk hambanya yang bertakwa, hambanya yang taat, patuh, tunduk terhadap aturan-aturannya, bukan untuk tempat nongkrongnya Tuhan. Karena Tuhan laisa kamitsli syai'. Ruang dan waktu adalah ciptaannya. Maka Tuhan tidak membutuhkan ruang dan waktu. Lanjut. Kalau Tuhan bertempat ini Ustadz, kalau surganya belum dijadikan, konsekuensi logisnya bukan Tuhan bertempat, bertempat atau bertempat ini yang harus jelas. Enggak, bertempat dulu lah Bang. Itu ini bahas tempat, dan surga tempatnya Tuhan. Jadi Tuhan yang sebelum dibikin sama Tuhannya itu kan gelandangan jadinya, begitulah secara konsekuensi logisnya. Betul tidak nih? Jadi Oten pernah punya Tuhan gelandangan gitu. Aku bertanya nih sama Oten, tidak bisa dijawab dia. Jadi di mana tempatnya Tuhannya sebelum menciptakan surga, kan surga diciptakan, atau Tuhan ini duluan surga baru Tuhannya ada gitu loh, cobalah. Secara pemikiran akal sehatnya gitu. Silahkan Ustaz, lanjut lagi. Lanjut Kang Bal. Iya, memang nggak masuk akal. Tapi kalau Oten kan memang harus nggak masuk akal. Oten baru beriman, gitu. Iya. Bagaimana mungkin surga ini ciptaan Tuhan, diadakan oleh Tuhan, kan gitu. Nah, sebelum surga ini diciptakan atau surga ini ada, ya Tuhannya tinggal di mana kan? Ya itu jadi gelandangan dulu kan selama ini, sebelumnya. Makanya tidak mungkin yang disampaikan Ustadz Miftah tadi, memang Tuhan tidak perlu tempat karena dia pencipta tempat. Tidak perlu surga karena dia memang pencipta surga gitu kan. Tuhan maha besar. Nah surga, kalau Tuhan menciptakan surga lalu Tuhan tinggal di surga, berarti surga lebih besar daripada Tuhan. Nggak masuk akal gitu kan. Tapi hal-hal begitu memang harus diimani oleh teman Oten botol gitu kan. Nah kembali tadi itu, kalau di ajaran mereka kan Tuhannya kawin gitu kan. Perkawinan anak domba gitu loh. Yang saya maaf ya. Yang tidak saya bayangkan gitu kan. Ini bicara dewasa sedikit ya. Boleh lah, udah dewasa ya. Akademis maksudnya. Kalau kita bayangkan kalau kan seperti Yesus ini kan ganteng ya. 100% manusia gitu kan. Ganteng, smart, handsome. Kalau lihat gambarnya itu kan
muka-muka Eropa gitu, hidung mancung gitu kan. Persis saya gitu, Yesus ini ganteng gitu kan. Nah, pasti kalau 100% manusia, dia kan barangnya bagus lah. Tidak mungkin cacat ya. Barang hidup lah dia pasti bagus. Nah, ketika Yesus kawin di sorga, yang saya, ini kan karena Yesus dengan saya pasti beda dalam hal lain ya. Yesus kan katanya kuasa dan lain-lain. Nah, maaf ya, kita bicara, kalau lendirnya manusia normal kan putih bening gitu. Nah, kalau lendirnya Yesus gitu di sorga ini, warnanya apa gitu? Kan dia kan Tuhan kan, katanya Tuhan, dia hebat. Kira-kira bisa membayangkan gak gitu lendirnya Yesus di sorga ketika nikah atau kawin ini? Dan saya bayangkan, silakan. Pink, Gold. jadi pelangi Gold. katanya Ica. Pink katanya itu dia. Ping si Ica ngomong. Iya itu dia. Dia gak mau ngomong, tapping doang. Tanya si Karel, halo bro Karel. Ini yang naik Kristen atau Islam nih ya? Oh, masih motor dia. Manisnya itu kalau nggak saya sih iya ya. Ini manisnya ini Kristen atau Muslim? Wah, saya Kristen. Iya kan, kayak bilang. Oh, iya, oke. Silakan kau jawab Jadi, Kang ya. Mbak Ali, ini bagiannya Kang Mbak Ali nih, silakan. Maksudnya sebelum ke tamu kita ya, sebentar, tadi kan saya bertanya ke Ustadz Mipa, mungkin kelewat. Apakah Tuhan di Islam ini Tuhan kawin gitu? Kalau di Kristen kan Tuhannya kawin nih, Yesus nih kan. Nah, kita bayangkan lah, kita hormati Yesus nih kuasa mau segala macam. Nah, Tuhannya warnanya pink mungkin bisa jadi, atau pelangi, hijau, kuning, merah, apalah terserah, namanya juga Tuhan kan harus beda lah. Terus mungkin nanti surganya Kristen lendirnya satu lutut, di sana surganya banjir gitu ya. Kan Tuhan kan bebas, Tuhan kan bebas kuasa. Nah, di Islam Tuhannya kawin, nggak ada cerita Tuhan kawin nggak, Ustaz? Allah nih kawin gitu, silakan. Ya nggak ada. Kalau Allah kan tidak membutuhkan apa-apa. Allah itu Allahus Somad. Allah itu tempat bersandar, tempat bergantung, bukannya digantung kan. Jadi kita yang berat. Jadi Allah itu tidak membutuhkan apapun. Karena Allah itu maha segala-galanya. Sang maha kaya, sang maha pemilik. Jadi Allah tidak membutuhkan apa-apa. Kalau di dalam Islam itu. Tambahan Ustadz, kan yang membutuhkan kawin itu sifatnya makhluk, manusia makhluk. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sesuatu yang tidak yang ada pada sifat manusia itu tidak ada pada sifat Tuhan. Ya. Ini ukti ini muslimah. Ukti mana? Ini ukti Incut itu muslimah. Muslimah dong. Oh, pantesan pinter. Belajar dari Ustadz. Jadi, oke, terima kasih Bunda. Jadi Ustadz, jadi dalam Islam tidak ada cerita Allah kawin gitu kan? Kalau seumpamanya itu ditanggapi narasi Mubal. Oh, enggak, oke, nanti Anda tanggapi ya. Jadi saya nggak harus menerima dulu tanggapan dari Ustadz Miftah, saya hargai juga. Gitu. Jadi tidak ada seperti itu. Adapun nanti seumpamanya manusia yang nikah itu kan wajar manusia ya. Tapi kan kalau di Kristen lain gitu loh. Tuhannya yang nikah, yang kawin gitu. Silakan Bang ditanggapi, kan saya tadi hanya bertanya ke Ustadz tentang di ajaran Islam gitu. Silakan Bang kalau Anda menanggapi tentang kenapa di Tuhannya Kristen ini nikah gitu, dan kita maaf ya, ini hanya bayangan saya. Kalau Tuhannya nikah, Yesus nih nikah gitu kan. Itu saya bayangkan tentang sebentar host, jangan potong-potong host. Bukan Kawin. nikah Bang, kawin. Oh iya, perkawinan anak domba ya. Sorry. Cuman saya gini Bang, saya kan tidak akan ini ya. Saya cuma menghormati kalau Yesus ini kan 100% manusia, barang bagus gitu kan. Dia tidak cacat, pasti tidak impoten lah istilahnya kan. Tidak impoten, tidak apa. Nah, ketika Yesus kawin kan saya bayangkan, namanya Yesus katanya Tuhan. Tentu lendirnya banyak lah. Dia kan hebat, dia barang bagus. Nggak perlu Viagra, saya pikir nggak perlu Viagra, obat kuat gitu. Nah, tolong jelaskan kenapa di saat Tuhannya di Kristen itu lendirnya banyak satu lutut tuh. Nanti surganya Kristen ini. Wah, tolong Bang dijelaskan itu perkawinan Yesus ini gimana tuh Bang, silakan. Ya baik, dalam Matius 5 ayat 22 kalau nggak salah ayat 30, antara 22 dan 30, Yesus mengatakan bahwa jangan sesat. Bahwa tidak ada kawin mengawinkan orang di surga. Orang di surga hidup seperti malaikat. Artinya tidak ada hubungan seksual di surga.
Itu Yesus mengatakan. Maka jauh sebelum Islam datang, Yesus sudah memperingatkan jangan sesat. An-Naba 33 mengajarkan kawin mengawinkan. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan jangan sesat, artinya Islam itu sesat. Kenapa? Karena ada ajaran kawin mengawin. Coba tunjukkan. Kita Mbak, ini ya Anda sambil sebutkan, Naba sebutkan, kan Iya, enak gitu. kita gini, Silakan. teman-teman sambil dicek ya. Ya coba tunjukkan kalau An-Naba itu ada kawin mengawinnya, silakan tunjukkan. An-Naba Silakan Bang, 33 ya, enak Bang di Komal ini enak kan kok. Jadi Komal ini edukasi, ketika Anda bernarasi dipersilahkan malah. Jadi Komal ini edukasi, nah ketika Anda bernarasi dipersilahkan. Silakan tunjukkan. Kalau edukasi jangan panik. Silakan Kenapa dia panik? Kalau An-Naba 33 itu ada kawin mengawin, silakan. Gampang ya Kang Silakan Faal, Bang, enak Bang di sini. Jangan di-mute. Ya, tapi Anda kan orang bicara, Anda ngomong maksudnya. Tolong Ya, jelaskan. tunjukkan. Enak kok di sini itu dipersilahkan Anda untuk bernarasi pakai data, silahkan kok Bang, pakai Al-Qur'an boleh, Saya silahkan. mau menjelaskan kok kalian mute. Boleh Saya mau tantrum. menjelaskan kok kalian mute. Bacakan, silahkan bacakan An-Naba, Ya, silahkan. silakan. Macet. Kita ngomong sedikit kalian panik. Ini contohnya begini, Silakan, Bang, ini silakan, Bang. diskusi Bang, diajarin diskusi ini kayak gini nih, contohnya gini. Begitu loh Bang. Saya teruskan dulu sebentar dong. Nggak bisa dong. Ini contoh begini, ya. Ini contoh begini. Allah Ini Maha kata besar, Firman Al-An'am Tuhan 101, kontol Ya. Allah Maha gede. Aku Nah, akan kamu nggak bisa diskusi menjadikan baik-baik kok. engkau Kontol Allah Maha besar istriku gunanya. untuk selama-lamanya dan Kabur. akan menjadikan Kabur. engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhannya itu punya bini itu. Oh, ada data ya Bang ya? Hosea 2. Oh, data valid ya. Luar biasa. Gitu. Jadi memang Tuhan punya bini itu ya. Janjinya Tuhan. Merayu dia tuh. Jadi yang saya pertanyakan, nanti Tuhan di surga nikahnya sama siapa? Sama penciptanya atau sama malaikat atau sama siapa? Itu. Itu Kan sudah ada ada dibilang prok nih sesungguhnya. yang hotel nih. Halo, selamat Untuk pagi. kait- Prok. Halo, selamat pagi, prok. Pagi-pagi. Islam semua sini ya? Domba. Islam semua di sini ya? Biaran Iya. Iya. Kalau bang lanjut lah. Berarti di sini Islam Syiah atau Islam Asbun Ujung? Asal bunyi aja ujung. Mulai panik. Islam Asbun Ujung. Jadi teman-teman, jadi Asal kita bunyi kan ujungnya. seperti Itu. Oke, udah Islam Kristen ya itu udah. kan. Poinnya sudah tangkap ya, dia udah Kristen. Tadi Bang tolong jelaskan Udah, tolong Israel tentang sana, perkawinan Yesus di tolong sorga Iran Bang, di silakan sana, Bang. Tolong Iran sana, cepat. Kenapa Pak? Kenapa dia panik? Kan panik. Kenapa host? Apakah saya tadi bernarasi ini membuat panas atau Islam tidak host? Kalian Islam Asbun Hah? Ujung. Asal Bikin panas bunyi atau tidak host? ujungnya. Silakan Bunda. Islam Asbun Padahal Ujung. saya kan Penasaran, tidak. pengen dengar jawabannya. Iya, narasinya. betul. Islam Asbun Ujung. Tolonglah jawab dulu Bapak Oten, jangan kemana-mana dulu. Asbun Ujung. Panas. Asal bunyi ujungnya. Ya kan nggak asal bunyi. Gak ada Jawab. lucu. Udah stres ya, nggak ada lucu ya. Dikatakan begini, Bisa stres. marilah kita bersuka cita Asbun dan Ujung. bersorak-sorai Asbun dan Ujung. memuliakan dia, karena hari Asbun perkawinan anak Ujung. domba telah tiba dan Asal- pengantinnya asal bunyi telah siap ujungnya. sedia. Asbun Ujung, asal bunyi ujungnya. Nah ini Bang Udah. Jadi Udah, pengantinnya anak domba itu, Inilah ciri-cirinya. Yesus itu sudah ada. Tuh. Ini tuannya mati si boloten-otennya semuanya. Dia ya, sudah ya, janjikan tuh di dalam Hosea. Ini bilang, aku akan menjadikan engkau istri. Bahasanya nggak tahu artinya. Dan kasih sayang. Asbun Ujung. Maka pada waktu itu Ayo, demikianlah firman Tuhan. Nah itu. Ayo. Kenapa ini kesurupan Kesurupan. Dan dibacakan menunya dia kesurupan. Kenapa pada tantrum, pada kesurupan kayak gitu? Ku baca, Iya.
Perkawinan anak domba. Aku baca ya Al-Quran loh. Perjamuan kawin anak domba nih. Perjamuan kawin anak domba. Ayo. Kalau perempuan kayak Bu Darni masih wajar lah, perempuan lah, Yesus kan laki-laki. Ini masalahnya si prok-prok ini. Sebuah apanya sama Yesus gitu loh, dipakai apa gitu. Makanya dia sebesar batang kelapa itu dimasakan. Nanti kalau ditusbol, mbe gitu dia. Sudah berselawat. Perkawinan anak domba. Pantatnya dimasukkan sebesar batang kelapa tuh, langsung dia mbe. Kalau mau diskusi santai, naik santai gitu, lu ngapain kau itu? Lanjut, Kang Bal, lanjut. Ayo sholat, ayo sholat. Bu Darne, naiklah Bu Darne, ini sudah tidak kuat temanmu nih, Kristen nih. Udah cukup panasan dia. Tanya dibacakan kitabnya malah panas dingin. Coba istri tuannya itu diceraikan pula. Hai anakku, ibumu bukan istriku lagi. Coba itu. Tuhan bilang Aku bukan lagi istriku baca. lagi. Dan ada juga mantan istri alias bekas istri itu namanya apa ya? Jandanya Tuhan. Ini mau diapain ini? Tuhan tidak bertanggung jawab ini Tuhan. Little bit. Iya. Ini Tuhan lagi mencari perempuan lain. Nah, kalau kita baca ayat di awalnya dikatakan begini. Adukanlah ibumu sebab ia bukan istriku lagi katanya. Betul. Sebab ia bukan istriku. Jadi Tuhan ini punya janda. Ayo sholat. Janda di mana sekarang tuh? Sudah. Habis itu dia rayu lagi tuh. Dia rayu lagi. Nah, ketika dia merayu lagi, maka dia bilang, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ini berarti perempuan lain lagi gitu loh. Player. Enggak, memang cukup sukanya janda-janda merayu dia. Lagi dia. Janda-janda kalau perjanjian baru dia. Tuhannya suka janda-janda. Diceraikan dulu, dikasih janda dulu, baru disukai lagi gitu loh. Iya. Main ya. Kalau di perjanjian lama itu kan sukanya yang Host, izin host, saya Entot lah. host, saya turun dulu host karena ini kelihatannya saya sudah berhasil komal ini panas gitu kan, udah meleduk gitu. Saya izin turun, silahkan nanti Ustadz Miftah yang menyelesaikan finishingnya. Jadi alhamdulillah sudah panas gitu ya. Cuman dijaga ini ya suhunya sama yang lain. Izin turun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah tanggung jawab. Kabur ini kan, kabur kan. Mbak diubrak-abrik, ya, Romo Gurang diubrak-abrik gimana sih? Budarnya ada di bawah. Ayo. Darne, naiklah Bu Darne sini. Ngomongnya santai-santai loh. Naik sini. Masa takut sekali dibacakan kitabnya? Mana kita ngobrak-abrik rumahnya orang? Wong dia yang naik kesurupan kok ditanya ini jawabnya kemana, ngelantur sana sini. Kerjanya menghujat. Naik sini. Iya, kenapa? Tapi saya setuju juga sih. Memang katanya kita mengobrak-abrik rumahnya gitu kan, Kang Ucang. Karena rumahnya itu penuh dengan maling. Penuh dengan barang-barang maling soalnya. Karena seisi rumah, bahkan rumah itu sendiri dapat maling gitu loh. Ya gimana nggak diobrak-abrik rumahnya? Orang rumahnya dapat maling, isinya dapat maling. Penghuninya maling. Gimana nggak diobrak-abrik? Istilahnya istilah maling. Kata-katanya semuanya dari rampok. Makanya diobrak-abrik Darni.
Kalau di Indonesia rumahnya diobrak-abrik, rumah orang di penjara tuh enggak ya? Oke, sekarang kita tes siapa yang diobrak-abrik dan apa sih isi rumahnya itu. Nah, sekarang Aku saya tanya, nanya. jawab dulu. Nah, Kalau ya rumah orang gimana? diobrak-abrik di penjara tuh enggak? Oke, di penjara. Ya udah, cocoknya kayak di Oke. penjara. Nah, sekarang kalau isi rumah itu penuh dengan maling gimana? Ya itu kan bagimu, bagi kami. Gede Walaupun lah. ada maling, kasusnya, Bu. walaupun ada maling, Tergantung kan bisa kasusnya, Bu. kami lawan. Oke, maka kita Bisa akan kami atur. buktikan. Ya oke, Kalau maka ada kita akan pemaling di buktikan. rumah kami, Santai dulu Darni. kan bisa kami Pelan-pelan atur. dulu. Kok kalian maka pula kita yang akan kepanasan? buktikan. Oke, Kalau maka kalian kita akan yang- buktikan. kalian Saya yang ngeyel. satu pertanyaan saja. Kata Alkitab itu dari mana? Ayo, jawab. Iya, Alkitab bahasa Arab, ayo. Oke, bahasa Arab. Oke, Alkitab itu nama lain Al-Quran bukan? Iya. Nah, kenapa ada di dalam adakah Bible? bahasa Arab? Kenapa? Di mana Santai ada dulu. ayatnya bahasa Arab milik Islam? Oh, iya loh. Iya dong. Arab Di mana? memang milik Islam. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Sekarang, kenapa Bible Anda dinamakan Alkitab? Emang gak ada nama lain? Nah, apakah itu bukan maling? Apakah itu bukan rampok? Apakah itu bukan begal? Apakah itu bukan pengkutil? Kenapa sekarang saya jawab coba? Dari mana bisanya kalian mencantum nama Bible kemudian dinamakan Alkitab? Dari mana legitimasinya? Dari mana kalian mengkutil nama Alkitab tersebut? Kalian mengatakan bahwasanya kami mengobrak-abrik rumah kalian, tapi justru kalian sendiri yang maling. Maling teriak maling, penjajah teriak penjajah, rampok teriak rampok, begal teriak begal. Alkitab Siapa yang suruh ganti-ganti nama Yesus jadi Hudallil muttaqin. Jelas-jelas Alkitab adalah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Kenapa kalian gunakan menjadi nama kitab kalian? Kalian sudah punya kalian sudah punya nama kitab sendiri namanya Bible. Kenapa harus menggunakan nama Alkitab? Mana datanya? Iya. Bahasa milik Allah. Coba sebutkan. Abraham diganti jadi Ibrahim. Coba sebutkan di dalam teks original Segala bahasa kalian. adalah milik Elohim, bukan milik Allah. Sekarang tunjukkan. Di mana teks original dalam bahasa Yunani dalam Greek kalian itu ada Alkitab. Silakan tunjukkan. Sudah ditranslate, ke bahasa translate. Indonesia sudah disetujui sama pemerintahan Indonesia dan jajaran. Kalian aja yang ngeyel, kalian aja yang tahu. Saya tidak menanyakan, tunjukkan. Kalau Alkitab di dalam bahasa Yunani itu silakan tunjukkan. Kalian pula keberatan. Tunjukkan, loh. Ya jelas dong, karena itu nama lain daripada Al-Quran. Ya jelas keberatan. Tunjukkan, kita di sini bukan masalah kepemerintahan. Di sini yang kita bahas adalah dalil. Di sini adalah yang kita tunjukkan adalah diskusi. Silakan tunjukkan Alkitab dalam bahasa Greeknya, silakan. Gak tahu apa-apa. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Tak bisa. Buktinya kalian tak bisa datang ke pemerintahan supaya ini Alkitab ini ditarik peredarannya. Oke, sekarang itu bahasa Indonesia ya. Santai dulu. Berani nggak kalian datang Indonesia ke pemerintah supaya peredaran Alkitab ini? Darni, itu bahasa Indonesia kan? Oke, sekarang kita bahas bahasa Indonesia. Bahasa orang Islam itu harus. Oke, siap. Oke. Boleh nggak? Oke, siap. Oh, siap. Kita berarti berbicara bahasa Indonesia ya. Oke, kita berbicara bahasa Indonesia, betul? Kita berbicara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Emangnya bahasa siap. Indonesia milik siapa? Milik Islam. Oke. Milik Berarti Islam, ketika santai dulu. Berarti ketika kita membahas bahasa Indonesia berarti mengikuti kaidah bahasa Indonesia, betul? Iya. Betul nggak? Namanya di Indonesia. Oke, sekarang. Yes, sudah diizinkan itu. Oke, siap. Kalau manusia itu bahasa Indonesia atau bukan? Bahasa Indonesia, orang. Bahasa Indonesia. Nah, yang namanya orang, yang namanya manusia itu makhluk atau bukan makhluk? Cepat-cepat lah, nggak usah lama-lama kali, nggak usah Gimana? putar-putar. Iya, langsung.
Oke, yang Capek namanya dengarkannya. orang santai. Oh, Intinya tidak. aja ngomong. Oke, kita akan runtut. Yang namanya orang, yang namanya manusia itu makhluk atau bukan makhluk? Iya makhluk. Makhluk. Kalau makhluk itu ciptaan bukan? Iya. Kalau Iya, ciptaan ciptaan itu kayak Tuhan kau dan bukan? aku. Kalau ciptaan itu Tuhan bukan? Enggak lah. Mana ciptaan Tuhan? Loh, nah, berarti yang namanya ciptaan itu Tuhan. Nah sekarang, yang namanya Yesus itu lahir sebagai manusia atau bukan manusia? Gak bisa rupanya Elohim itu datang mengosongkan diri. Gak bisa rupanya dia datang merendahkan Saya diri tanya untuk ulang, supaya manusia itu bisa menatap bahasa wajahnya. Indonesia. Gak bisa. Manusia. Di mana ada larangan tidak bisa? Loh, Hah? saya tanya tadi. Itu Manusia makanya itu kalian bahasa- ku bilang idiot, nggak mengerti. Gimana